Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sesaat kemudian terdengar suara Tunggul Ametung. "Hei, kuda sempana!" Dada kuda sempana berdesir, kemudian hampir merangkak ia memasuki pintu dan kemudian duduk bersila di hadapan Akuwu yang masih sibuk membersihkan busurnya, menggosoknya dengan angkup keluih sehingga busurnya itu mengkilat seperti cermin. Tanpa berpaling Akuwu itu bertanya, "Apakah keperluanmu, Kembali kuda sempana ragu. Sesaat itu berdiam diri sehingga ia terkejut ketika Tunggul Ametung itu berteriak, "Apa keperluanmu?" Cepat-cepat kuda sempana menyembah sambil menjawab terbata-bata, "Oh, ampunkan hamba sang Akuwu." Akuwu Tumapel itu tiba-tiba tertawa. Katanya, "Kenapa kau gemetar seperti kera kedinginan?" Tidak sang Akuwu," sahut kuda sempana. "Hamba tidak kedinginan." Akuwu Tunggul Ametung itu tertawa terus. Dipandanginya wajah kuda sempana yang pucat. Kemudian katanya, "Hei, kuda sempana, kemana kau pergi kemarin sehari?" Kuda sempana menjadi tergagap. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menerima pertanyaan yang tiba-tiba itu. Karena itu maka jawabnya, "Ampun Akuwu, hamba kemarin harus pulang ke kampung memenuhi panggilan orang tua hamba. Bukankah hamba telah minta izin kepada pemimpin hamba, Kakang Trihatma?" "Ya, Trihatma sudah mengatakannya kepadaku. Apakah kau sudah tahu bahwa hari ini aku akan berburu?" "Hamba tuanku, kau harus ikut." "Hamba tuanku," sahut kuda sempana dengan suara gemetar. "Kemana tuanku akan berburu?" Tiba-tiba Tunggul Ametung itu memandang wajah kuda sempana dengan tajamnya. Sambil menggosok busurnya Akuwu itu berkata, "Sejak kapan kau bertanya kemana aku akan berburu?" "Ampun Akuwu, apakah kali ini hamba diperkenankan bertanya?" "Aku belum tahu kemana aku akan berburu." Kuda sempana mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya dengan sedih ia berkata, "Sang Akuwu, aku adalah seorang hamba yang sangat senang pergi berburu. Apalagi kalau aku mendapat perintah untuk mengikuti Akuwu berburu. Sebenarnya kali ini pun aku menjadi bergembira sekali. Tetapi ada sesuatu yang ingin hamba hindari dari daerah perburuan tuanku." Akuwu Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Aku tidak tahu maksudmu. Katakan, jangan melingkar-lingkar." Kuda sempana menarik nafas panjang. Kemudian katanya, "Hamba mempunyai beberapa pantangan sang Akuwu." Akuwu Tumapel itu menjadi tidak sabar. Keras-keras ia membentak, "Jangan berputar-putar, ayo bicara." Kuda sempana dengan tergesa-gesa membungkukkan badannya sambil menyembah. Jawabnya, "Hamba belum tahu kemana sang Akuwu akan berburu. Karena itu hamba belum dapat mengatakan kesulitan-kesulitan hamba itu." "Kemana? Kemana?" Tunggul Ametung berteriak. Kemudian setelah dipandanginya kepala kuda sempana, maka katanya perlahan-lahan, "Aku belum tahu. Nah, katakan kepadaku kuda sempana, kemana sebaiknya kita berburu?" Kuda sempana mengangkat wajahnya, kemudian sahutnya, "Sang Akuwu, kemanapun bagi hamba tidak ada keberatannya.
Hanya satu arah yang hamba pantang pergi. Tetapi... Diam! Bentak Tunggul Ametung pula keras. Aku bertanya kepadamu, kemana kau akan pergi? Aku akan ikut bersamamu. Kuda Sempana telah biasa sekali dengan sikap Akuwu itu, maka jawabnya, Ya, baiklah, kita pergi ke timur. Kenapa ke timur? Itulah yang akan hamba katakan. Hamba tidak akan dapat pergi berburu ke barat, apalagi ke daerah hutan di sekitar Tal Rampak dan Padang Rumput Karautan. Lebih-lebih lagi, di sekitar tempat asal hamba, Panawijen. Akuwu Tumapel menjadi heran, kemudian sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, Kenapa tidak ke daerah itu? Kuda Sempana menundukkan wajahnya. Sesaat ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu, namun kemudian didengarnya Akuwu itu berkata, Jangan takut Kuda Sempana, bukankah selama ini kita tidak pernah pergi berburu ke sana? Kenapa tiba-tiba saja kau berkata bahwa kau tidak dapat ikut ke Panawijen? Kenapa, Kuda Sempana menggelengkan kepalanya, sahutnya, Itu persoalan hamba sendiri Sang Akuwu, persoalan terlalu pribadi. Tiba-tiba Kuda Sempana terkejut ketika Akuwu Tumapel itu meloncatinya sambil menarik lengannya keras-keras. Terdengar Akuwu itu membentak, Kuda Sempana, kau sangka aku tidak berhak mencampuri urusan pribadimu, Ayo, katakan sebabnya. Kalau tidak, aku bunuh kau sekarang. Kuda Sempana menjadi gemetar. Dengan tergagap ia menjawab, Ya, baiklah tuanku. Baiklah, hamba katakan persoalan itu. Persoalan yang sebenarnya sangat memalukan. Tunggul Ametung kemudian melepaskan tangan Kuda Sempana sambil bergumam, Ingat, aku adalah Akuwu Tumapel. Aku berhak mengetahui apa saja di daerah Tumapel. Kuda Sempana menjadi gemetar karenanya, matanya menjadi sayu suram. Perlahan-lahan ia berkata, Sang Akuwu, cerita tentang hamba adalah suatu cerita yang memalukan. Karena itu, sebenarnya hamba takut menyampaikannya kepada tuanku. Desah Tunggul Ametung. Jangan membuat aku marah. Aku dapat menangkap kepalamu dan memutar lehermu sampai patah. Ampun tuanku, jawab Kuda Sempana. Bukan karena hamba tidak mau, tetapi semata-mata karena hamba hormat kepada tuanku. Karena bakti hamba kepada Sang Akuwu, sehingga amatlah memalukan bahwa seorang hamba Akuwu yang besar, sebesar tuanku, harus mengalami perlakuan seperti hamba ini. Tunggul Ametung itu mengerutkan bibirnya dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata sareh, Katakan Kuda Sempana. Katakanlah apa yang menyebabkan kau bersedih. Kuda Sempana menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sekali ia menyembah, ia berkata, Ampun tuanku, janganlah tuanku murka kepadaku. Tidak Kuda Sempana. Tuanku, ampun, berkata Kuda Sempana terputus-putus. Seperti yang hamba katakan kemarin, hamba dipanggil oleh orang tua hamba pulang ke kampung halaman. Sebab menurut orang tua hamba, sudah sepantasnya hamba menjalani masa berumah tangga. Tiba-tiba Tunggul Ametung itu tertawa terbahak-bahak sehingga perutnya terguncang-guncang. Dengan busurnya itu dipukulnya kepala Kuda Sempana sambil berkata, Itukah yang memedihkanmu itu? Itukah sebabnya kau tidak mau berburu di sekitar kampung halamanmu? Kuda Sempana menggigit bibirnya, namun dibiarkannya Tunggul Ametung itu tertawa sepuas-puasnya.
Kau akan berbahagia, kuda sempana. Kau akan mendapat seorang istri. Begitu. Tetapi sebelum kuda sempana menjawab, Tunggul Ametung itu membentaknya. Hanya itu, Hanya karena itu kau merasa malu mengatakannya kepadaku? Atau hanya karena aku sendiri belum kawin, kau menjadi takut untuk kawin? Kuda sempana menyembah, sahutnya. Sebagian demikian tuanku. Tuanku belum berpermaisuri. Apakah hamba akan kawin sebelum sang akuwu? Bukankah hamba tidak sepantasnya? Apalagi umur hamba masih lebih muda dari usia tuanku. Sekali lagi akuwu itu tertawa terbahak-bahak. Sekali lagi ia memukul kepala kuda sempana dengan busurnya. Kau anak yang baik. Kau benar-benar tahu bagaimana kau menghormati aku. Kemudian dengan bersungguh-sungguh akuwu itu berkata, tetapi itu bukan apa-apa kuda sempana. Kau boleh kawin sesukamu. Sekarang, besok, atau kapan saja. Kau akan mendapat hadiah yang berharga dari aku. Dan istrimu akan mendapat perhiasan sepengatek dariku. Nah, katakan, kapan kau akan kawin? Ampun tuanku, cerita hamba belum selesai. Apalagi? Kau akan merajuk supaya aku memberimu sepasang kuda yang baik. Kuda sempana menyembah sambil dahinya menyentuh tanah. Tidak tuanku, sahutnya cepat-cepat. Tidak. Lalu apa? Kuda sempana berhenti sejenak. Dengan sudut matanya ia mencoba menyusuri pandang wajah sang akuwu. Tetapi kuda sempana itu terkejut ketika akuwu itu membentaknya. Hei, kau ada apa sebenarnya? Mempermainkan aku? Tidak tuanku, tidak. Sahut kuda sempana. Hamba hanya takut saja mengatakan. Jangan takut. Tunggul Ametung itu berteriak. Kalau kau sekali lagi berkata takut kepadaku, maka aku cekik kau sampai lidahmu keluar. Ya tuanku, berkata kuda sempana cepat-cepat. Akan hamba katakan persoalanku itu kepada tuanku. Kuda sempana itu berhenti sekejap untuk menelan ludahnya, namun kemudian ia meneruskan. Kemarin hamba telah memenuhi permintaan orang tua hamba itu, pulang ke kampung halaman hamba. Di rumah, orang tua hamba memberitahukan kepada hamba bahwa sebenarnya hamba telah dipertunangkan dengan seorang gadis sepadukuhan dengan hamba. Terdengar akuwu Tumapel itu menggeram. Siapakah nama gadis itu? Ampun tuanku, jawab kuda sempana. Namanya Kendedes. Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, kuda sempana, sudah bertahun-tahun kau hidup di dalam lingkungan istanaku. Apakah kau mau juga kawin dengan gadis desa itu? Apakah ia nanti akan dapat menyesuaikan dirinya dengan cara hidupmu, Kenapa kau tidak memilih gadis-gadis kota? Bukankah banyak gadis-gadis yang dapat kau ambil di Tumapel ini? Gadis-gadis yang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan cara hidupmu. Sebab di antara mereka dapat kau pilih anak-anak gadis dari para hamba-hamba istana yang lain. Ampun tuanku, berkata kuda sempana. Sebenarnya demikianlah cita-cita hamba. Namun orang tua hamba telah berbuat di luar tahu hamba. Karena bakti hamba kepada orang tua itu, maka hamba tidak dapat menolaknya. Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kau memang anak yang baik. Tetapi sang akuwu, berkata kuda sempana seterusnya, hari itu ternyata hari yang celaka bagi hamba. Hamba yang sebenarnya sama sekali tidak menginginkan gadis pedesaan itu. Akhirnya hamba justru mendapat malu karenanya. Tunggul Ametung terkejut. Kenapa? Hamba takut mengatakan tuanku. Tiba-tiba kuda sempana itu terkejut ketika tangan Tunggul Ametung tanpa disangka-sangkanya telah melekat di lehernya. Aku harus mencekikmu sampai lidahmu keluar.
Kuda Sempana menjadi gemetar karenanya, tetapi kemudian Aku itu berkata, "Tetapi aku maafkan kali ini. Kalau sekali lagi kau berkata takut pula, maka kau akan mati di sini." Kuda Sempana itu menjadi pucat, tetapi ketika kemudian lehernya dilepaskan, maka ia pun menarik nafas panjang. Katakan cepat. Jangan membuat aku menjadi gila mendengar ceritamu yang berputar-putar," bentak Tunggul Ametung. "Baiklah tuanku," berkata Kuda Sempana. "Biarlah hamba mengadukan nasib hamba kepada tuanku, sebab tidak ada orang lain yang akan dapat." "Cukup!" teriak Aku itu keras-keras sehingga seakan-akan dinding istana itu bergetar karenanya. Kuda Sempana itu segera menyembah hampir mencium tanah. Dengan terbata-bata ia berkata, "Ampun tuanku, beginilah ceritanya. Pada saat itu, kemarin hamba pulang ke kampung. Hamba dibawa oleh orang tua hamba ke rumah gadis yang sudah dipertunangkan dengan hamba itu. Maksud orang tua hamba adalah karena hamba telah cukup dewasa dan sudah mempunyai pegangan hidup pula, mengabdi kepada sang Akuwu di sini. Tetapi apa kata orang tua gadis itu?" "Aku tidak tahu," sahut Tunggul Ametung tiba-tiba. "Kenapa kau bertanya kepadaku?" "Tidak aku," jawab Kuda Sempana. "Bukan maksud hamba bertanya kepada sang Akuwu, tetapi hamba hanya ingin memberikan tekanan kepada kata-kata hamba itu." "Oh," desah Tunggul Ametung. "Tuanku, ternyata orang tua gadis itu mengingkarinya. Aku sudah tidak diterima lagi olehnya." Kuda Sempana itu meneruskan. Akuwu Tunggul Ametung itu menganggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Hanya itu?" "Hamba tuanku." Kuda Sempana menjadi sangat kecewa ketika Tunggul Ametung itu berkata, "Jangan bersedih Kuda Sempana. Bukankah kau memang tidak menginginkannya? Bukankah kau mengambil gadis itu karena orang tuamu? Kalau demikian, maka peristiwa itu akan menguntungkan bagimu. Kau akan dapat mengambil seorang gadis lain, gadis kota yang akan dapat menyesuaikan hidupnya dengan cara hidupmu di sini. Bahkan mungkin akan dapat kau ikutkan dalam pengabdianmu, menjadi pengatur perabot istana atau apapun." "Hamba tuanku," sahut Kuda Sempana. Wajahnya menjadi semakin suram dan dadanya menjadi semakin berdebar-debar. "Tetapi aku, soalnya tidak sedemikian sederhana. Kalau orang itu mengingkari janjinya hanya karena hamba kurang tampan atau karena hamba sudah terlalu tua, bukanlah soal bagi hamba. Tetapi orang tua itu kemudian menolak hamba karena hamba ini hanyalah seorang abdi, hanya seorang pelayan dalam." Mata Tunggul Ametung itu pun terbelalak. "Karena kau pelayan dalam?" "Hamba tuanku." Tunggul Ametung menarik nafas, katanya, "Nasibmu memang kurang baik, tetapi sebenarnya demikian. Kau memang hanya seorang abdi. Ternyata orang tua itu ingin seorang menantu yang bukan seorang pelayan dalam." Kuda Sempana menarik alisnya. Dengan sudut matanya, ia memandang wajah Tunggul Ametung. Namun hanya sesaat, sebab sesaat kemudian ia telah menundukkan wajahnya kembali. Dan terdengarlah Tunggul Ametung itu berkata pula, "Lupakan gadis itu Kuda Sempana, supaya kau tidak menjadi sakit karenanya. Lupakan persoalan itu, sebab pada dasarnya bukankah kau memang tidak ingin kawin dengan Ken Dedes?" Kuda Sempana terdiam sesaat, tetapi kemudian ia tersenyum. Senyum yang hanya sepintas melintas di bibirnya, tetapi sekejap kemudian kembali wajahnya menjadi suram. Sambil menyembah ia berkata, "Ampun tuanku, hamba tidak akan sakit hati seandainya orang tua Ken Dedes menolak hamba karena hamba hanya seorang abdi, seorang pelayan dalam." "Lalu apa?"
Apa Tunggul Ametung tiba-tiba kembali berteriak. Kau mau berkata apa saja, Kuda Sempana? Kuda Sempana menyembah kembali sambil berkata, Ampun tuanku, hamba tidak takut mengatakannya kepada tuanku, tetapi hamba ragu-ragu. Bagus, sahut aku itu. Bagus, kau sudah tidak takut lagi. Tetapi jangan ragu-ragu. Kalau kau ragu-ragu, maka kau akan aku cekik juga sampai mati. Tuanku, Kuda Sempana menggeser duduknya. Sebenarnya lah bahwa hamba ditolak bukan hanya karena hamba seorang abdi, tetapi seandainya hamba seorang abdi di Kediri misalnya, maka hamba tidak akan mengalami nasib yang jelek itu. Hamba tidak menyesal atas gadis itu, tetapi hamba menyesal bahwa orang tua itu terlalu merendahkan nama Akuwu Tumapel. Kuda Sempana hanya seorang abdi dari seorang Akuwu, bukan seorang maharaja. Apa Apa katamu? Mata Tunggul Ametung tiba-tiba menjadi merah menyala. Dengan gemetar ia meloncat maju dan berjongkok di hadapan Kuda Sempana yang duduk bersedeku. Katakan sekali lagi. Kuda Sempana pun kemudian beringsut mundur. Sekali lagi ia menyembah. Ampun tuanku, hamba telah mengatakannya bahwa orang tua itu menganggap bahwa abdi seorang Akuwu tidak pantas untuk menjadi menantunya. Siapa orang itu, teriak Tunggul Ametung. Siapa? Orang tua gadis itu Akuwu, seorang pendeta bernama Empu Purwa. Gila, katanya lantang. Kemudian Tunggul Ametung itu pun berteriak keras-keras. Kuda Sempana, aku akan berburu ke Panawijen. Ampun tuanku, ampun, sahut Kuda Sempana. Sebaiknya tuanku berburu ke timur. Tidak, aku akan ke Panawijen. Akan aku lihat orang tua itu. Ampun tuanku, hamba sudah tidak lagi mengharap gadis itu. Biarlah gadis itu kelak berbahagia dengan suaminya. Tidak, aku akan mengambil gadis itu untukmu. Untuk seorang pelayan dalam Akuwu Tunggul Ametung yang perkasa. Kau dengar, gadis itu akan aku ambil. Akan aku hadiahkan kepadamu, Kuda Sempana. Aku berhak apa saja di daerahnya. Kau dengar? Kuda Sempana itu menyembah dengan takzimnya. Dengan suara yang parau ia berkata, Tuanku, hamba telah mengikhlaskannya seperti nasihat tuanku. Biarlah gadis itu menemui kebahagiaan. Aku akan merasa bahagia kalau ia kemudian menemukan sisihan yang dapat membahagiakannya. Jangan membantah perintahku. Siapkan para pengikut. Aku akan segera berangkat. Tetapi tidak ke Panawijen, tuanku. Tutup mulutmu. Adalah hakku untuk menentukan kemana aku akan pergi. Kuda Sempana menjadi semakin tunduk, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun lagi. Bahkan yang terdengar suara Akuwu itu lantang. Kuda Sempana, aku hargai kebaikan hatimu. Kau adalah seorang yang tidak mau memperkosa perasaan orang lain. Tetapi Akuwu Tumapel, tidak mau dihina orang, meskipun lewat seorang pelayan dalamnya. Kuda Sempana masih menunduk dalam-dalam, maka didengarnya Tunggul Ametung itu berkata pula, Siapkan kudaku, bunyikan tanda untuk bersiap bagi para pengikut yang sudah aku tentukan. Kuda Sempana tidak dapat berbuat lain kecuali mematuhi perintah itu. Segera ia menyembah dan kemudian beringsut meninggalkan ruangan itu. Demikian ia keluar pintu, maka wajahnya yang lesu itu tiba-tiba berubah menjadi cerah. Betapa sebuah senyum yang segar terbayang di bibirnya. Dengan suara yang jernih ia berkata lirih, Inilah aku, Kuda Sempana.
Kemudian kuda sempana itu pun berjalan tergesa-gesa keluar halaman istana. Hampir-hampir ia lupa kepada perintah Akuwu untuk segera membunyikan tanda. Ia baru mabuk atas kemenangan yang dicapainya. Akuwu telah dapat dipaksanya untuk menuruti kehendaknya dengan caranya. Karena itu, maka kuda sempana itu kadang-kadang tertawa dengan sendirinya. Kadang-kadang tampak alisnya terangkat dari wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Namun kadang-kadang ia menutupi mulutnya dengan tangannya karena ia tidak dapat menahan kegembiraannya. Sekarang, malang-malang putung, rawi-rawi rantas, gumamnya seorang diri. Mudah-mudahan Mahesa Agni ada di rumah. Aku pasti akan membunuhnya. Sesaat kemudian terdengarlah bunyi kentongan di menara di sudut dinding luar istana. Bunyinya menggema memancar hampir ke segenap penjuru kota. Para prajurit dan pelayan istana segera mengetahuinya bahwa sang Aku akan pergi berburu. Witantra pun kemudian mendengar suara itu, maka segera ia pun menyiapkan dirinya. Namun kepada Mahesa Agni ia berkata, "Terlalu pagi. Biasanya Akuwu berangkat apabila matahari telah sepenggala. Mungkin sang Akuwu akan memilih daerah perburuannya yang agak jauh," sahut Mahesa Agni. "Mungkin," desis Witantra, dan kemudian katanya, "Sudahlah Wiraprana, aku akan berangkat sekarang. Kentong pertama sudah berbunyi, kentong kedua kami harus sudah berkumpul, dan kentong ketiga kami akan berangkat. Silahkan Witantra, aku akan menunggu di sini. Aku mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan hatimu." "Jangan berterima kasih Wiraprana, aku hanya berbuat sekedarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagimu." Setelah bermohon diri kepada ibu dan istrinya, maka Witantra itu pun kemudian meloncat ke atas punggung kudanya dan berlari ke istana Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung. Ketika Witantra sampai di alun-alun, beberapa orang telah berkumpul. Rombongan itu ternyata tidak begitu besar. Di antara 5 orang prajurit pilihan yang dipimpin oleh Witantra, terdapat 3 orang pelayan dalam yang ternyata tidak kalah tangguhnya dengan para prajurit itu. Mereka adalah kuda sempana, watangan, dan seorang pelayan dalam yang baru yang diserahkan oleh seorang pendeta kepada Akuwu, Ken Arok. Meskipun pengabdiannya belum lama, namun betapa ia dapat menarik hati Akuwu Tunggul Ametung karena betapa anak itu sangat patuh akan kewajibannya. Di samping beberapa kelebihan yang sering dilakukannya tanpa sesadarnya. "Kemana kita akan berburu?" Terdengarlah seorang prajurit bertanya kepada Witantra. Witantra menggelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. "Aku belum mendengar titah sang Akuwu." Kuda sempana yang sedang diliputi oleh kegembiraan yang meluap-luap di dadanya itu tiba-tiba menjawab, "Ke barat, ke sekitar daerah padang rumput Karautan dan Padukuhan Panawijen." Hati Witantra itu berdesir mendengar jawaban kuda sempana. Panawijen adalah sangat kebetulan bahwa semalam ia sedang mendengar persoalan yang terjadi di Panawijen. Jadi apakah ada hubungan antara apa yang didengarnya semalam dengan rencana perburuan ini? Karena itu, Witantra segera bertanya meskipun ia seakan acuh tak acuh. "Karautan adalah sebuah padang rumput. Apakah kita sekarang akan berburu kelinci?" Kuda sempana mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Di utara Karautan terbentang sebuah hutan yang sangat banyak menyimpan binatang-binatang pemakan rumput yang besar, kijang, menjangan dan sebagainya." Sahut
Witantra, apakah aku kali ini ingin berburu kijang? Aku adalah seorang yang gemar kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Bukankah aku senang berburu harimau atau orang hutan raksasa di hutan Roban Kibar? Kuda Sempana mengangkat pundaknya. Entahlah, kali ini aku ingin berburu ke sana. Witantra itu mengerutkan keningnya. Meskipun demikian ia menjadi gelisah. Tanpa dikehendakinya, ia telah terlibat dalam persoalan antara Mahesa Agni dan Kuda Sempana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.